Novel Menikah Saat SMA Part 24. Halo, ujar Bunga cepat usai sambungannya diangkat. Kayak mana? Tanya Tiara dari seberang telepon. Tiara begitu khawatir, tapi ia tak bisa menolongnya. Alhamdulillah, dia selamat. Gue minta tolong ya, ambilkan baju Dona yang ada di mobilnya. Kunci mobilnya mana? Tanya Tiara. Bunga menjauhkan ponsel dari kupingnya. Kunci mobilnya? Tanya Bunga pada Dona. Tempat biasa, gumam Dona. Bunga meletakkan kembali ponselnya ke kuping. Kata Dona di tempat biasa. Tiara berohriah, oke deh. Cepat Tiara, pinta Bunga lalu mematikan sambungan teleponnya. Bunga meletakkan ponselnya ke tempat semula, ke dalam saku celana. Bunga memutarkan tubuh Dona. Lo gak diapa-apain kan? Tanyanya khawatir. Apa ada yang sakit? Atau dia udah ngelakuin hal jahat itu sama lo? Kasih tahu gua, biar gua lapor ke polisi cari orang itu. Lanjut Bunga dengan jiwa yang membara. Kenapa? Tanya Dona. Bunga mengernyit. Kenapa apa? Tanya Bunga balik. Kenapa lo nolongin gua? Kenapa? Padahal gua udah jahat sama lo. Gue orang yang ngurung lo di gudang. Gue orangnya orang yang ada di depan lo saat ini. Orang yang udah lo tolongin. Orang yang lo tolongin dengan cuma-cuma. Tutur Dona panjang lebar. Bunga menatap manik mata Dona yang tampak sedang ketakutan. Gue gak peduli. Gue udah lupain itu. Gue bakal ngebantuin orang yang lagi butuh bantuan. Air mata Dona menetes. Tapi gue jahat sama lo nggak? Lo gak jahat nah. Lo hanya... Dona menghapus air matanya kasar. Gue hanya terobsesi dengan Boy. Iya, gue terobsesi sehingga gue mengancam cewek yang selalu dekat dia. Dengan dia, potongnya. Lo ngancam? Iya, gue ngancam semua cewek yang dekat dengan Boy. Semuanya, tanpa terkecuali, termasuk lo. Terus, Dona menundukkan pandangannya menatap lantai. Gue minta maaf. Bunga mengambil dagu Dona agar ia tak menunduk lagi. Gue gak apa-apa nah. Jadi gak ada yang perlu diminta maafin. Lo gak salah. Gue yang salah. Gue yang salah, timpal Dona. Gue yang salah, ujar orang yang baru masuk. Tiara, lirih Bunga. Tiara datang ke dalam kamar mandi. Tiara menyorong baju yang ia bawa. Nih, Bunga mengambilnya dan memberikan pada Dona. Bunga menyuruh Dona menggantinya di salah satu bilik yang ada di kamar mandi ini. Dona menurutinya. Ia masuk ke dalam bilik. Gue yang udah ngumpurin Dona untuk melakukan hal itu sama lo. Papar Tiara usai Dona masuk ke dalam bilik kamar mandi. Gue juga yang nentuin tanggal buat ngejahitin lo. Lanjut Tiara. Tiara menatap Bunga dengan sayu. Gue minta maaf ya, pintanya. Iya, gak usah dibahas yang udah lalu. Gak ada gunanya juga, balas Bunga. Dona keluar dari bilik kamar mandi. Sini, Bunga mengambil selimut penutup tubuh Dona tadi. Nga, mulai sekarang gue gak bakal gangguin lo sama Boy. Gue janji. Besok gue bakal pindah sekolah, ujar Dona spontan. Hah? Gue ingin kayak lo. Gue coba belajar buat gak peduli. Gue gak peduli mau lo dekat sama Boy atau enggak. Yang penting gue tetap pindah sekolah besok. Kan gue gak ada ungkit-ungkit masalah itu. Jadi kenapa harus pindah? Jawab Bunga. Dona menutup matanya bentar lalu membukanya. Gue malu sama yang lain karena kejadian tadi. Gue gak mau jadi bahan pembicaraan di sekolah nanti. Iya, gue juga, tambah Tiara. Kenapa harus malu? Kan kalian gak ngapa-ngapain, jadi gak usah malu. Dona membuang napasnya pelan. Keputusan gue udah bulat. Gue bakal tetap pindah dari sekolah itu. Final Dona tanpa memberitahu alasan. Gue juga, ucap Tiara. Gue minta sama lo, jagain Boy ya. Ya meskipun gue tahu, gue bukan siapa-siapa dia. Tapi gue yakin lo bisa ngejagain Boy. Gue berdoa sama Tuhan.
biar lo berjodoh sama gue suatu saat nanti. Gue udah dijodohin sama dia, malahan kami udah sah, batin Bunga. Bunga membuang napasnya pelan. Kini ia telah membaringkan badannya ke kasur yang ada di kamar apartemennya. Iya, sekarang Bunga berada di apartemennya. Ceklek. Pintu kamar terbuka. Refleks terkejut Bunga terduduk. Masuk tuh ucap salam dulu napa? Dumel Bunga. Boy menghembuskan nafasnya lega. Gue kira lo hilang, celetuk Boy. Bunga memutar bola matanya malas. Aku kira apaan? Boy mendekat ke arah Bunga. Ia duduk di samping Bunga. Kok pulangnya nggak bilang-bilang? Tanya Boy. Tadi ada problem, jawab Bunga. Boy memegang kedua pundak Bunga dan memutar tubuh Bunga ke hadapannya. Apa? Lo nggak apa-apa kan? Tanyanya khawatir. Aku nggak apa-apa Boy. Syukurlah. Boy memegang pucuk kepala Bunga dan mengelusnya. Gue takut lo kenapa-napa yang. Tiba-tiba jantung Bunga mau copot entah kenapa ketika Boy mengucap yang, dia jadi salah tingkah. Bunga menjauhkan tangan Boy yang berada di kepalanya. Aku udah besar Boy, jadi aku bisa jaga diri, sanggah Bunga. Bunga beranjak dari kasur. Ia ingin ke kamar mandi untuk menjauhi Boy supaya nggak terlihat salah tingkahnya. Oh iya, nggak usah panggil yang segala, lanjut Bunga meminta. Kenapa? Bunga tampak berpikir sejenak. Aku takut baper. Gemennya lalu ke kamar mandi cepat. Boy masih dapat mendengarnya. Di dalam kamar mandi, Bunga menggerutu dirinya yang terlalu barbar mengatakan hal semacam itu. Memang sih itu bukan satu dosa yang besar, tapi malunya itu sampai 7 turunan, ideo. Sedangkan Boy malah senyum-senyum sendiri melihat tingkah konyolnya istrinya. Kemudian Boy beranjak menuju pintu depan kamar mandi. Sesampainya ia mengetuk pintunya. Yang gue sesak kencing nih, alibi Boy. Boy tahu bahwa Bunga sedang malu dengan dia. Gue harus gimana ini? Batin Bunga. Bunga membuang napasnya pelan. Pelan sekali biar tak kedengaran oleh orang yang ada di luar pintu ini. Bismillah, lirih Bunga lalu membuka pintu kamar mandi. Masuk, ketus Bunga. Boy mencolok dagu Bunga. Iya sayang, bisiknya di telinga Bunga yang membuat Bunga merinding, kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Usai Boy masuk dalamnya, Bunga memegang dagunya yang disentuh Boy. Ia keluar kamar, lalu berteriak saking senangnya. Apa sayang? Tanya Boy yang sudah berada di ruang televisi dekat Bunga berada. Bunga berhenti teriak, kemudian menepuk jidatnya pelan. Bunga memutar badannya menghadap Boy, menampakkan daratan giginya sambil menggeleng. Hehehe, cengir Bunga. Boy mendekat ke arah Bunga. Ia melingkarkan tangannya di atas pundak Bunga yang menatap Bunga dalam sambil tersenyum manis. Sedangkan Bunga menegang di buatnya. Yuk nonton drakor, ajak Boy sambil tersenyum. Bunyi nafas Bunga lega. Kirain, ucap Bunga. Kirain apa? Tanya Boy yang sebenarnya tahu maksud Bunga. Udah malam Boy, ucap Bunga dan menghiraukan pertanyaan Boy. Lagian drakor jam segini gak ada, lanjut Bunga. Streaming, balas Boy singkat. Boy menyuruh Bunga untuk duduk di sofa. Setelah itu, Boy mencari drakornya dan menyambungkan ke televisinya. Film atau drama? Film aja, kalau drama lama, jawab Bunga. Kalau gitu, film Train to Busan aja. Enggak, aku udah sering nonton film itu. Aku belum pernah. Kata orang filmnya bagus, tapi aku gak pernah nonton, terang Boy. Emang bagus, ketus Bunga. Ya udah, itu aja kita tonton. Final Boy. Boy mencari film Train to Busan. Setelah ketemu filmnya, Boy duduk di sebelah Bunga. Bunga menatap Boy tajam. Masa dia menonton film tanpa persetujuan orang yang diajaknya? Boy mengucap bibir Bunga lagi. Tentu Bunga terkejut dan memalingkan wajahnya dari hadapan Boy karena pipinya terasa panas.
Boy hanya tersenyum melihat tingkah Bunga. Gak marah lagi kan? Ucap Boy sambil mencolek pinggang Bunga. Is, Boy, ucap Bunga sambil memukul lengan Boy. Gak ada makanan? Tanya Boy, biar kayak di bioskop gitu. Biar gue cek dulu, lanjut Boy yang tak mendapat respon dari lawan bicaranya. Bunga menghalang Boy untuk melihat makanan yang ada. Ia memegang tangan Boy yang hendak berdiri. Biar aku aja. Bunga beranjak dan mengecek makanan yang ada. Kemudian dia mengambil beberapa makanan ringan yang tersisa lalu membawanya ke ruang televisi. Nih, sorong Bunga. Bunga mematikan semua lampu. Bagus kan? Bunga membanggakan dirinya. Iyain deh, cuek Boy.